Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, pernah nggak sih Anda duduk di kelas, atau mungkin malah berdiri di depan kelas, terus kepikiran, sejujurnya apa sih rahasia di balik pengajaran yang benar-benar nempel di kepala? Hari ini, kita bakal kupas tuntas literatur yang membongkar sains di balik ruang kelas. Coba deh bayangin ruang kelas zaman dulu. Kita kan sering banget ya dicekoki mitos kalau ngajar itu ya cuma sekedar berdiri di depan, terus ngomong panjang lebar buat mindahin info dari satu kepala ke kepala lain. Padahal, literatur yang bakal kita bedah hari ini mematahkan mitos itu habis-habisan. Ngajar itu bukan sekedar cuap-cuap teman-teman, ini adalah sebuah sains yang sangat terencana. Oke, biar nggak muter-muter, ini 4 hal yang bakal kita bahas. Pertama, membedah makna strategi. Kedua, konsep belajar dan pembelajaran. Ketiga, anatomi strategi pembelajaran. Dan terakhir, rangkuman kilat 20 detik. Sip, kita masuk ke bagian pertama, membedah makna strategi. Pada intinya, strategi itu bukan konsep yang ngawang-ngawang. Ini tuh ibarat formula G2. Di dunia pendidikan, strategi itu didefinisikan secara gamblang sebagai rencana, metode, atau serangkaian aktivitas yang emang dirancang khusus buat nyampein tujuan tertentu. Jadi ini bukan kebetulan ya, melainkan semacam peta jalan yang presisi banget menuju target yang konkret. Kalau kita intip pemikiran ahlinya, Gerlach dan Ellie di tahun 1990, itu ngebawa konsep ini selangkah lebih maju. Mereka nekenin kalau strategi itu adalah cara yang dipilih untuk lingkungan pembelajaran tertentu. Nah, perhatiin kata lingkungan tertentu. Maksudnya, metode itu nggak bisa kaku atau dipukul rata buat semua orang. Harus diadaptasi sama situasi dan siapa audiensnya. Istilahnya kita harus jago baca ruangan gitu loh. Lanjut ke bagian kedua, konsep belajar dan pembelajaran. Sekarang, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Kita harus pisahin dua kata yang sering banget dianggap sama. Dimulai dari kata belajar. Kalau merujuk ke KBBI, belajar itu bukan proses pasif nunggu disuapin info, tapi sebuah usaha. Ini upaya yang sangat aktif buat dapat ilmu, berlatih, sampai akhirnya ada perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Harus ada hasil nyata di situ. Biar makin mantap, coba kita dengar apa kata James O. Whittaker. Dia dengan tegas bilang kalau belajar itu proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah lewat latihan dan pengalaman. Saya pengen Anda garis bawahi kata perubahan di sini. Pada dasarnya, belajar itu adalah transformasi internal. Kalau nggak ada yang berubah dari diri seseorang, ya secara teknis proses belajar itu belum kejadian. Sesimpel itu. Terus kenapa sih kita harus repot-repot ngebedain ini? Gini, di satu sisi, belajar itu murni proses internal dari si individu, sesuatu yang kejadian di dalam diri mereka yang ujungnya bikin perilaku berubah. Nah, di sisi lain, pembelajaran itu adalah pengelolaan eksternalnya. Pembelajaran adalah sistem dan interaksi yang sengaja dirancang dari luar buat memicu tombak proses internal tadi. Biar kebayang, kita gabungin 3 pandangan ahli soal pembelajaran ini. Dwi Erna bilang ini soal interaksi pendidik dan peserta didik. Woolfolk nambahin interaksi ini harus ngasilin pengalaman yang perubahannya kekal atau permanen. Nah, Cory ngasih poin yang asyik banget. Ini semua tentang pengelolaan lingkungan secara disengaja. Jadi pembelajaran itu jelas bukan kebetulan. Ini tuh ibarat kita jadi konduktor orkestra buat nyiptain perubahan permanen itu. Masuk ke bagian ketiga, anatomi strategi pembelajaran. Kadang bahasa akademis itu bikin pusing ya. Jadi, mari kita bedah teori Dick dan Carey ini jadi 3 langkah yang super logis. Strategi pembelajaran yang utuh tuh isinya, pertama, komponen materi itu sendiri. Kedua, prosedur alias gimana materi itu disajikan. Dan ketiga, di mana guru secara aktif pakai 2 hal tadi buat nyampe tujuan belajar. Runtut banget kan? Tapi jangan salah, literatur ini ngegasin kalau strategi sejati itu jauh lebih dari sekedar urutan prosedur atau rencana pelajaran biasa. Ini tuh arsitektur yang super komprehensif, udah mencakup pengaturan materi sampai ke paket program pembelajarannya. Sebagai pendidik, Anda tuh sebenarnya arsitek yang ngerancang keseluruhan struktur pengalaman peserta didik. Ada lagi nih. Miyarso di tahun 2004 membingkai ini dengan cantik banget. Dia bilang, strategi pembelajaran adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh guru dengan sengaja. Wah, ini langsung naruh kendali dan tanggung jawab secara full di tangan Anda. Anda bukan cuma kurir materi, tapi pencipta kondisi yang bikin tujuan belajar itu bisa tercapai. Keren ya? Terus ada pandangan Sadiman dari tahun 1986. Dia pakai istilah yang kedengarannya agak ekstrim, memanipulasi. Tapi tunggu dulu, jangan mikir negatif ya.
Di konteks sains pendidikan, manipulasi ini artinya Anda secara taktis dan sadar mengendalikan, mengarahkan, dan membengkokkan semua sumber belajar, semata-mata demi memicu pengalaman belajar paling optimal buat peserta didik. Oke, bagian terakhir, rangkuman kilat 20 detik. Siap ya, dalam 20 detik, strategi itu rencana plus metode. Belajar itu intinya perubahan perilaku, pembelajaran itu interaksi plus pengelolaan lingkungan. Dan puncaknya, strategi pembelajaran adalah penggabungan total dari materi, prosedur, dan manipulasi sumber daya secara sengaja. Gimana, bener-bener sains yang luar biasa kan? Ini ngegambarin dengan sempurna esensi dari seorang pendidik. Kalau kita tarik kesimpulan dari dua ahli utama tadi, Anda tuh ibaratnya dibekali dua senjata pamungkas. Kemampuan buat sengaja menciptakan kondisi, kata Miyarso, dan keahlian buat memanipulasi sumber belajar, kata Sadiman. Dua hal inilah resep rahasia buat ngubah ruang kelas biasa jadi laboratorium transformasi manusia. Dari semua bedah materi kita, jelas ya, kalau ngajar itu bukan tentang Anda yang lagi asyik ngomong, tapi tentang apa yang terjadi di kepala peserta didik karena kondisi yang Anda ciptakan. Ini benar-benar sains terapan yang terencana. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan hari ini. Lingkungan seperti apa yang bakal Anda manipulasi hari ini untuk menciptakan perubahan yang nyata? Terima kasih sudah ikutan sesi bedah materi kali ini dan selamat bereksperimen dengan sains ini di ruang kelas Anda.